Ya, terima kasih Bapak Irsa Anda saat ini menyaksikan Bincang Spesial di mana topik kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang kesiapan dari industri kecil dan menengah Indonesia di mana memang di era menuju 4.0 ini sudah di depan mata pemerintah ini terus melakukan maksimalisasi, salah satunya adalah melalui Kemenperin RI. Nah, salah satunya industri kecil menengah apa yang perlu dimaksimalisasi, apa yang perlu dicermati bersama, catatan apa yang juga harus diperhatikan. Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Insinyur Dini Hanggandari, MSI, Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut Kemenperin RI, dan juga Pak Tito Loho selaku Chairman Forum Sinergi Inovasi Industri. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak Tito, terima kasih sudah berkenan hadir di Bincang Spesial Simpo TV Indonesia hari ini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ini kalau kita bicara tentang IKM, tentang pemerintah kita, ini adalah sebuah upaya yang luar biasa sekali yang harapannya nantinya akan memantik ya potensi-potensi baru dari industri kecil dan menengah kita. Saya mau ke Bu Dini terlebih dahulu. Kira-kira Bu, apa sih Bu yang harus diketahui oleh masyarakat terkait IKM sendiri? Kalau IKM itu kita bicara industri ya, industri kecil menengah. Jadi beda dengan UKM. Jadi kalau UKM itu besarnya, IKM bagian dari UKM. Jadi kalau industri, nama industri, jadi ada nilai tambah di situ dari mulai dari bahan baku menjadi bahan jadi, ada proses di situ, ada nilai tambah, ataupun dari bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi, maupun dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Kalau kita bicara IKM di situ. Jadi kalau kita bicara IKM, ternyata IKM ini sangat menarik. Jadi kalau kita bicara PDB triwulan 1 2024, itu triwulan 1 sekitar 17,49%. Dan IKM, dari IKM ya Bu ya? Itu dari sektor industri manufaktur. Dari manufakturnya? Iya, dari sektor industri manufaktur. Jadi kalau kita bicara IKM-nya, ternyata dari 17,9 itu 17,7 atau berapalah lupa saya, itu ternyata 3,69-nya adalah IKM. Itu memang kayaknya sepertinya kecil, tapi menurut data BPS itu jumlah IKM itu 99,7%. Sementara jumlah tenaga kerjanya berkisar 66%. Jadi nilainya sangat banyak sekali, industri banyak, menampung tenaga kerja juga banyak. Namun ada catatan di situ, outputnya kita masih kecil. Kenapa outputnya bisa kecil, Bu Dini? Jadi makanya kalau output kecil, kalau kita besarkan tentunya perekonomian nasional akan semakin meningkat. Jadi kita perlu melakukan program-program bagaimana meningkatkan IKM. Jadi kalau ngomong outputnya kecil, banyak sebab, banyak faktor. Saya ke Pak Tito. Pak, outputnya kecil Pak, ini gimana Pak? Apa yang jadi catatan Pak? Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Tadi Bu Dini menjelaskan secara gamblang angka cukup detail ya Pak? Cukup inspiring atau surprising ya. Surprising sekali. Pertama, sekian belas persen, 17% lebih Bu ya, kegiatan dari PDB itu adalah manufaktur. Nah ini tentu kita harapkan bertumbuh ya. Bertumbuh terus sehingga Indonesia bisa menjadi negeri yang juga berbasiskan industri manufaktur. Nah, manufaktur itu kan sepengamatan saya dilakukan oleh industri skala besar, multinasional, penanaman modal asing dalam negeri, tapi juga dilakukan ternyata tadi oleh IKM, industri kecil menengah yang outputnya masih kecil. Ya, dari 17,sekian persen ternyata outputnya 3,sekian persen baru dari IKM. Tapi jumlah pelakunya dong banyak. Pelakunya banyak. Banyak, yang kecil menengah, industri kecil menengah. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri juga banyak di situ, tapi outputnya kecil. Jadi ini ada suatu yang tersembunyi di angka ini. Apa yang tersembunyi? Kalau bisa diintervensi, ditumbuhkan, ruangnya masih besar sekali ini. Sehingga yang namanya pengangguran, yang namanya unemployment itu bisa terserap di sini mestinya. Ya. Jadi saya lihat beban di Bu Dini ini, tantangan di Bu Dini ini, kalau ngomong beban mungkin agak terlalu menakutkan. Tantangannya kalau bisa dijawab dengan tepat strateginya, dengan kebijakan yang baik, implementasi yang baik, ini merupakan solusi. Merupakan solusi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan tenaga kerja. Nah, cuman temanya adalah bagaimana meningkatkan daya saing. Karena tanpa daya saing, boro-boro menciptakan tenaga kerja, malahan
yang kita dengar hari ini, salah-salah banyak yang akan kesulitan, bahkan bertumbangan. Begitu Mas Wira. Oke, jadi artinya dengan kondisi atau catatan angka yang sudah disebutkan tadi, siapkah industri kita menuju 4.0 Pak Tito? Nah, kita definisikan dulu apa sih 4.0. Kalau kita bicara mengenai industri, itu kan umumnya permesinan, ya di bawah Bu Dini itu betul ya, permesinan, logam, dan lain sebagainya. Itu kan mesin bubut, machining, mesin las, dan lain sebagainya. Itu kan suatu kerjaan yang quote-unquote manual. Manual ini artinya presisinya belum tinggi. Manual ini berarti produktivitasnya masih belum tinggi. Nah, kemudian ada lahir era yang namanya otomasi. Otomasi dilakukan. Komputerisasi begitu Pak ya? Komputerisasi. Nah, kemudian meningkat sekarang yang disebut sebagai 4.0, di mana semua proses otomasi ini bahkan kemudian terhubung, terkoneksi dengan yang namanya jaringan internet. Jadi sesuatu mesin bisa berbicara dengan mesin lainnya. Bisa berbicara dengan operator dari manapun secara simultan. Nah, ini udah 4.0, bahkan di luar negeri atau mungkin juga di Indonesia di industri besar sudah ada juga yang namanya artificial intelligence, ya, computing, cloud computing dan lain sebagainya, walaupun mungkin di IKM Indonesia saat ini masih merupakan hal yang jarang atau belum relatif belum diterapkan. Jadi kalau saya lihat trennya ke depan, suka tidak suka, mau nggak mau, semua industri kecil menengah yang dibina Bu Dini, nanti kita dengar ceritanya dari Bu Dini bagaimana nih, menarik untuk kita ketahui, itu harus beralih ke 4.0. Kenapa? Karena kalau tidak, pasti ketinggalan daya saing. Pasti akan ditinggalkan daripada para pemesan dan lain sebagainya. Karena zamannya juga sudah maju begitu Pak Tito, Bu Dini ya? Dan produktivitas. Produktivitasnya tidak akan meningkat, tidak akan kemana-mana. Karena tadi bayangkan ya, ketika robotik semakin murah, ketika alat-alat yang mengkoneksikan mesin semakin terjangkau, ketika infrastruktur jaringan komunikasi juga semakin ada, tapi tidak dimanfaatkan, artinya kan akan tertinggal dengan negara tetangga, bahkan misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Vietnam sekarang mulai disebut sebagai fenomena skyrocketing ya untuk dia punya manufaktur ya. Nah, ini perlu penyadaran mungkin ya. Pertama, sosialisasi, juga perlu untuk intervensi dari pemerintah. Saya tidak tahu intervensi seperti apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depannya untuk bisa mendorong IKM ini aware dan kemudian mengimplementasi, menyongsong yang namanya 4.0 itu. Oke, Bu Dini, kita menuju tadi yang Pak Tito mengatakan ini kita perlu akselerasi, kita perlu percepatan. Sosialisasi apa Bu yang sudah dilakukan di Kemenperin sendiri, khususnya di departemen yang Ibu bawahi? Jadi kalau kita ngomong 4.0, jadi pemerintah sendiri sudah meluncurkan Making Indonesia 4.0 pada tahun 2018 oleh Presiden RI Bapak Jokowi. Dan semenjak itu kita sudah melakukan ada program namanya adalah Startup for Industry. Startup for Industry. Startup for Industry. Jadi kita mencari talenta-talenta dari startup. Jadi mulai di 2018 sudah mulai itu Startup for Industry. Di 2021 kita langsung implementasi. Jadi kalau ada kita pasang di industri, iya. Jadi kita ada implementasi setiap tahun dari 2021 sampai sekarang. Itu ada 20 yang implementasi. Jadi startupnya kita pertemukan dengan IKM-nya. Apa sih masalah yang ada di IKM-nya? Jadi kita lakukan link and match. Akhirnya masalah ini akan dipecahkan solusi teknologinya oleh startup. Sehingga kita lakukan implementasi. Ada 20 IKM dan startup yang kita luncurkan di setiap tahun dari 2021. Sampai sekarang juga kita masih lakukan. Dan selain itu juga kita juga memberikan bantuan-bantuan bagaimana si industri itu bisa menggunakan supaya masuk ke Making Indonesia 4.0 itu. Jadi contoh kalau saya di Elme, logam mesin elektronika dan alat angkut, seperti untuk sektor alat angkut. Sektor alat angkut di sini kan otomotif. Jadi di kami membuat komponen-komponen otomotif yang akan digunakan oleh APM. Kalau dulu nama ATPM, sekarang APM. Namun di situ kita berada di tier 2 dan tier 3. Kalau tier 1-nya industri besar, baru dari tier 1-nya masuk ke APM. Nah, APM ini kan punya standar. Ya, jadi kita melakukan apa sih yang sesuai ya tadi daya saing supaya produk kita sesuai dengan yang diinginkan oleh si customer-nya ini.
Jadi kita melakukan pendampingan. Kalau otomotif itu minta harus ada ISO 9001, kita melakukan mulai pendampingan ISO 9001 mulai dari hal yang remeh loh, dia masih di bawah sekali, kayak 5R, bersih segala macam, resik rapi segala macam, saya lupa pokoknya ada 5R. Kemudian juga ada manajemennya sampai akhirnya terbitlah sertifikasi ISO 9001. Nah, kalau mereka udah mempunyai sertifikasi ISO 9001, kita melakukan, kita memberikan bantuan untuk making Indonesia 4.0, kita beri alat lagi, tapi kita belum masuk ke AI, Pak Tito, kita masih IoT ya. IoT dan IRP, jadi kalau IRP belum pakai sensor, kalau IoT udah pakai sensor. Oke. Jadi si customer ini dapat melihat kondisi di IKM-nya. Jadi kalau dia bisa melihat, oh ternyata ini lagi produksi jam segini, udah yang diproduksi produk itu ada misalkan taruhlah kuantitinya ada 30 atau berapa, atau barangkali ternyata ada reject, oh rejectnya segini, oh ada masalah. Terus misalkan kadang-kadang kalau di IKM ini ada bahan baku, ada yang sudah diberikan, tapi ada juga yang kita mencari sendiri, oh bahan bakunya sudah mau habis. Jadi saat itu kita memberi bantuan seperti itu. Jadi selain implementasi 20 IKM dan startup itu setiap tahun, kita ada juga mencari mana sih IKM yang kita bidik yang bisa mereka memasuk menjadi rantai pasok dari industri besar maupun industri yang lain. Luar biasa. Ibu, ini tentu ketika kita bicara tentang IKM, tentang bagaimana rantai pasok dilakukan sosialisasi sedemikian rupa, evaluasi sampai kontrol, pasti akan ada banyak sekali kendala. Kita akan membahasnya, Bu Dini, Pak Tito, tapi setelah jeda commercial break, pemirsa, kami masih membahas tentang bagaimana kesiapan industri 4.0 di Indonesia ini terus dipompa, dimaksimalkan, disosialisasikan sehingga nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan dunia, yang harapannya tentu untuk kebaikan bangsa ini. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kami balik setelah yang satu ini. Salam jumpa pemirsa, senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Bincang Spesial. Dan kami masih bersama dengan Insinyur Dini Hanggandari MSI, Direktur IKM Logam Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Kemenperin RI. Kami juga masih bersama dengan Tito Loho selaku Chairman dari Forum Sinergi Inovasi Industri. Kami masih membahas pemirsa terkait bagaimana kesiapan industri kecil dan menengah Indonesia menuju era 4.0 yang memang saat ini sedang ramai sekali diperbincangkan di lini masa, di mana pemerintah akan memaksimalisasi melalui Kemenperin RI. Salah satunya adalah industri kecil dan menengah. Nah, kami masih membahas apa yang perlu dimaksimalkan, apa yang menjadi catatan, lantas apa juga yang menjadi kendala dari sosialisasi ini, bidang-bidang apa saja, khususnya di logam ini apa sih yang perlu dimaksimalisasi. Nah, kita akan mengkonfirmasi lagi kepada dua tamu yang sudah hadir di studio Bincang Spesial hari ini, ada Bu Dini dan juga Pak Tito. Saya ke Bu Dini, tadi sempat terputus Bu Dini, kira-kira di departemen yang Ibu pimpin seperti itu, kira-kira apa Bu yang terus dilakukan dan apa yang menjadi kendala saat ini, tantangannya? Kalau kendala, tantangan kita, ya, namanya IKM ya. Keterbatasan modalnya terbatas. Jadi kalau menurut PP nomor 7 tahun 2021, itu yang namanya IKM, industri kecil itu, investasi di luar tanah dan bangunan kan di bawah 5M. Kalau 5 hingga 10 adalah industri kecil menengah. Kalau IKM omsetnya sampai dengan 15M, kalau industri kecil ya, sampai dengan 15M. Kalau industri besarnya, menengah dan besar itu sampai dengan 50M. Nah, kalau IKM itu salah satu kendalanya adalah masalah permodalan. Jadi permodalan itu kesulitan mereka karena mereka kalau pinjam ke bank itu kan harus ada jaminannya lah ya. Walaupun sekarang ada KUR juga tapi kan juga nggak banyak segala macam. Mereka kan kurang untuk itu. Dan juga masalah teknologi. Kalau teknologi, kita salah satu program untuk menjembataninya itu adalah melalui salah satunya kita ada program restrukturisasi. Jadi program restrukturasi mesin itu silakan si IKM-nya membeli sendiri. Nah nanti reimburse kepada kami. Jadi kalau misalkan dia beli mesin impor, kita ganti hanya maksimal 25%. Kalau dia beli mesin produk lokal itu bisa mencapai 40%. Dengan nilai 10 hingga 500 juta. Itu yang bantuan yang kami bisa berikan, dan mereka bisa meminta sampai dengan 3 kali. Itu untuk teknologi. Dan juga itu tadi yang tadi kalau misalnya masuk ke rantai pasok, si KM kalau kita ke aftermarket itu kan nggak jelas dibeli atau enggak segala macam. Kalau kita masuk ke rantai pasok dia udah jelas. Setiap bulannya mereka harus produksi berapa banyak. Itu yang kita lakukan program-program bagaimana meningkatkan daya saing IKM-nya ini sehingga sesuai dengan kebutuhan para calon customer tersebut. Dan itu yang kita lakukan program-programnya. Salah satunya tadi program Restruk untuk meningkatkan teknologinya dan juga masalah SDM. SDM. Apa Bu yang menjadi masalah di SDM Bu? Kan juga kalau industri kecil kan memang keterampilannya tidak seperti yang di industri besar. Jadi kita kadang-kadang melakukan BIMTEK, bimbingan teknis atau segala macam kepada industri, atau ya pendampingan itu. Kita melakukan pendampingan bagaimana kita melakukan supaya SDM-nya itu lebih baik lagi, bisa mengoperasikan peralatan-peralatan yang seperti bagaimana seperti itu. Mungkin itu salah satunya, dan juga karena mereka harus membuat standar-standar yang sesuai yang diinginkan oleh calon customernya. Standar itu artinya sudah divalidasi, dikonfirmasi oleh Kemenperin atau bagaimana Ibu? Jadi kalau kita link and match dengan industri besar, APM, kan punya standar sendiri. Mungkin mereka pakai standar JIS atau bagaimana, tentunya kita harus, dia akan melihat data ini, IKM yang buat produk tersebut. Oh ternyata bagi mereka sendiri lah, kalau kami di pemerintah cuma ibaratnya kita mempertemukan B2B-nya ya silakan mereka sendiri. Jadi kita mempertemukan kurangnya apa, kita dampingi. Oh ternyata perlunya kegiatan seperti ini, kita melakukan pendampingan untuk meningkatkan sesuai customer standar yang diinginkan oleh calon customer. Karena kalau mau standar seperti apa, mungkin masing-masing industri besar lah yang tahu punya kebijakan masing-masing. Punya kebijakan masing-masing. Kita hanya mencoba menengahi
kemauannya si customer-nya itu industri besar ya apa, kita lakukan pendampingan untuk mereka supaya bisa membuat standar yang diinginkan oleh calon customer. Dan itu nggak cuma dalam sebentar langsung jadi, enggak. Malah kadang-kadang kita sudah melakukan pendampingan, udah jadi, kok nggak jadi link ininya B2B-nya kok nggak jadi? Kenapa masih kurang lagi standarnya apa? Kita lakukan lagi. Apa yang tetap kita ada lakukan. Intervensi, ada pengawasan begitu ya? Iya, jadi kita awasi aja, tapi kalau B2B kita nggak ikut campur kan, kita cuma mempertemukan. Oke. Kalau bisnis to bisnis kan, ya pemerintah nggak ikut-ikutan, ntar disangkanya ada cuan lagi di situ. Baik. Oke, ngomongin yang kecuan-cuan nih ke forum Sinergi Inovasi Industri Pak Tito, gimana nih Pak? Disebutkan bahwa kalau B2B ya itu urusan dari usernya sendiri, kira-kira seperti itu. Tanggapannya Pak? Oke, menarik tadi ada kata atau terminologi link and match. Link and match. Ya betul ya. Jadi pemerintah memfasilitasi tapi tidak ikut dalam terminologi B2B. Saya itu sudah benar, karena apa? Karena kalau terjadi dispute, jangan sampai IKM ini kemudian berlindung di balik pemerintah, kan gitu Bu ya. Lalu nyalain pemerintah atau tidak mau memenuhi order, kewajibannya kepada industri, karena seolah-olah boleh menyalahi kontrak karena difasilitasi oleh pemerintah. Emang selama ini ada Pak yang seperti itu? Saya melihatnya gini, IKM ini memiliki beberapa kelemahan. Ya, pertama tadi Ibu mengatakan kelemahan pertama yaitu modal, pasti dia modal. Di balik modal manajemennya juga Bu ya, IKM ini belum standar ya. Saya tidak tahu apakah bagaimana pendekatannya untuk menstandarkan manajemen daripada IKM ini. Tapi kan dia harus berhubungan dengan industri. Industri yang sudah tadi memiliki standar produk. Dari nerima barang aja udah ada standarnya tuh. Dokumen apa yang mesti dilampirkan, kualitas produknya seperti apa. Terminologi pembayaran pun ada standarnya juga di situ. Kalau barang yang sudah dibayar adalah barang yang sudah divalidasi, yang sudah memenuhi kaidah-kaidah keteknikan dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang ngomong ini kan seringkali nggak nyambung nih. Dan bahkan kadang-kadang seringkali juga, bukan kadang-kadang terjadi secara real, dispute. Jadi kalau kita istilahnya kita sudah merekomendasikan si A sama si B sama si B kemudian berhubungan, tahu-tahu si A sama si B ini kemudian ribut. Nggak jadi. Ya, bagus kalau cuma nggak jadi, kadang-kadang ribut tengah jalan. Nah, saya tidak tahu Bu Dini dari pemerintah bagaimana untuk menyiapkan si IKM. Tadi Bu Dini kan mengatakan menyiapkan IKM ini supaya kemudian menjadi bagian daripada rantai pasok kepada si industri besar. Tadi APM. APM itu agen pemegang merek ya, daripada mobil. Merek. Jadi kalau merek-merek mobil Jepang yang terkemuka atau sekarang mobil Korea, itulah. Dia kan nerima pasokan spare part bagian yang mana spare part sebagian ini diproduksi oleh IKM. Saya menarik Mas Wira kalau saya boleh bertanya ke Bu Dini ya. Bagaimana Bu Dini mendampingi, tadi katanya pendampingan, bagaimana realnya mendampingi supaya si IKM ini bisa kemudian berhubungan dengan si APM yang skala besar dan kemudian dalam melakukan hubungan kerjanya ini harmoni, sesuai. Karena seringkali kan, quote-unquote nih, yang kanan ngelapor ke sini, yang kiri ngelapor, yang kanan bilang, saya kok ditekan dengan standar yang begini oleh kiri, yang kiri mengatakan yang kanan tidak bisa mengikuti daripada ketentuan yang dipersyaratkan oleh industri. Nah ini gimana Bu Dini? Gimana Bu Dini? Jadi kalau kita bicara masalah itu kan kenapa B2B? Ya nanti kalau ada masalah-masalah kan berlindung ke kita. Kita cuma bagaimana tupoksi kita meningkatkan si industri ini supaya mempunyai daya saing. Kalau daya saingnya tinggi mau nggak mau kan pasti dibeli. Ibaratnya seperti itulah ya. Jadi supaya meratai pasok mereka punya standar. Sekarang contoh Pak Tito mau beli sepatu. Punya standar merek A, B, C gini. Oh ini jelek, ini nggak mau. Kan kita nggak bisa nyalahin harus, Pak Tito harus beli ini, nggak bisa kan? Kita nggak bisa juga nyuruh si industri besar harus link sama ini, nggak bisa. Karena kita harus nurut sama yang punya standar. Kemauannya ibarat bohirnya lah ya. Jadi si industri besar ini punya standar, kita harus ikuti. Nah yang kita bisa lakukan hanya, ini daya saingnya mau produknya ini harus seperti apa, itu yang kita lakukan. Jadi mulai manajemen, yang tadi saya sempat ngomong 5R, itu mulai dari situ kadang-kadang benar-benar awal sampai dia punya ISO 9001. Nah, ISO 9001 itu kan manajemen. Nah, nanti kalau udah dapat ISO 9001 kan tadi kalau ngomong 4.0
kita lakukan lagi, sehingga kita adalah di situ pakai sensor, pakai IoT ya. Jadi itu kita lakukan supaya si customer itu puas, dia ada real time, dia ngelihat, bisa melihat si calon ini. Itu salah satu yang buat menarik, karena kita nggak bisa juga kita paksa, nggak bisa ini harus diterima, nggak bisa juga, kan tergantung punya standarnya. Standar yang diminta sama customer kan kita nggak tahu standarnya seperti apa. Kita pertemukan dulu mintanya seperti apa, itu yang kita lakukan. Proses pendampingan buat si IKM-nya itu sendiri. Mungkin itu Mas Wira. Jadi sekali lagi apa yang memang sudah diminta ini akan disesuaikan dengan permintaan seperti itu. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan kami, saya mewakili para netizen juga, Bu. Ibu melakukan pendampingan sosialisasi ini di wilayah mana saja, Bu, dan apa yang Ibu lakukan khususnya di logam dan elektronik, Bu, ya, yang Ibu bawahi seperti itu, yang Ibu pimpin? Kebetulan untuk yang saya itu kan logam, mesin, elektronika, dan alat angkut, masalah otomotif. Kalau otomotif kan banyaknya di Pulau Jawa ya. Banyaknya di Jawa justru. Iya, kan kita mengikuti industri besarnya. Kita sih mau sampai ke pelosok-pelosok itu kita mau. Cuma kan kenapa kesenjangan di Pulau Jawa sama non Pulau Jawa besar? Satu, kita bicara infrastruktur. Infrastrukturnya masih dalam pembangunan. Kalau jauh logistik mahal, nanti berakibat biaya akan mahal, pasti produk IKM akan tinggi. Kan juga industri besar nggak mau kan, si customer kan nggak mau. Baik. Terus masalah kenapa kita mau sih kita berusaha dengan di luar Pulau Jawa, makanya ada DAK, dana alokasi khusus, karena Kemenperin tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama-sama. Kalau ngomong kita ke daerah, ngomong infrastruktur, kan ada KL lain yang bikin ininya membuat infrastrukturnya seperti apa. Jadi itu, dan juga masalah SDM. SDM kan banyak terpusat di Jawa ya. Dan juga kita punya membuat sekolah vokasi segala macam, kan BPSDMI ada. Kita coba menengahi, cuma kan sedikit pelan-pelan ya, kita nggak bisa sekaligus. Butuh proses untuk dilakukan itu. Saya akan coba tanya ke Pak Tito juga, kira-kira catatannya di daerah seperti apa. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Tetaplah bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kami masih membahas pemirsa terkait bagaimana kesiapan industri kecil dan menengah Indonesia menuju era 4.0 yang sudah di depan mata, dan ini banyak sekali menjadi sorotan karena banyak sekali pada akhirnya startup baru, startup yang bisa dikatakan sangat-sangat penting untuk bangsa ini, tapi perlu untuk dimaksimalisasi agar sesuai market. Dan terkait berbicara tentang tantangan yang juga harus dihadapi bersama, kita masih membahasnya bersama dua narasumber kita. Ada Bu Dini Hanggandari selaku Direktur IKM Logam Mesin Elektronik dan Alat Angkut Kemenperin RI, dan juga Pak Tito Lohod selaku Chairman dari Forum Sinergi Industri dan juga Inovasi dan Industri. Nah, tadi sempat keputus Bu Dini, Pak Tito, tentang bagaimana kita berbicara tentang daerah-daerah atau fokus dari apa yang dikerjakan oleh Bu Dini, begitu kan. Nah, fokus dari yang dikerjakan Bu Dini ini kan berbicara tentang logam, mesin elektronika, dan alat angkut ya Bu ya. Nah, kalau kita berbicara, kita kaitkan sendiri dengan startup yang sekarang sedang ramai sekali diperbincangkan dengan banyak sekali komentar seperti itu. Anak muda suka banget tuh tentang startup seperti itu. Kira-kira apa sih Bu yang jadi tantangan dan apa yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan dari Kemenperin RI? Baik Mas Wira, jadi kalau apa yang dilakukan, tadi saya sempat katakan setiap tahun ada 20 implementasi, itu kan dari startup sama IKM-nya. Jadi ternyata dari 20 itu kita setiap tahun mengadakan award ya, award. Jadi 20 itu nanti ada pemenangnya 5 ininya. Jadi kayak ternyata lulusan kita yang Startup for Industry ini ada yang ikut di Hannover Messe. Itu untuk kategori startupnya dia menang juara 1. Jadi jangan anggap remeh startup Indonesia. Nomor 1 itu dia di sektor pertanian. Jadi Sejahtera SMM, saya lupa namanya, membangun bangsa, MSMB. Jadi dia di sektor pertanian, jadi dia membuat kapan waktunya untuk menyiram. Jadi ada ininya, jadi ibaratnya diberitahu ini waktunya menyiram, ini kapan memberi pupuk, sehingga akhirnya hasil yang dihasilkan tuh lebih bagus. Itu dia menang nomor 1. Itu kita setiap tahun ada pemenangnya. Jadi kita juga ada ibaratnya kalau kita bicaranya supermarket startup. Jadi kita bikin base datanya yang mereka udah masuk itu, kita bikin ada startupforindustry.id. Di web situ jadi ada masing-masing startupnya keahliannya apa. Jadi seperti itu. Kemudian juga kalau kita ngomong mesin, kalau kita ngomong tadi award ya, award juga ternyata mesin roaster kopi kita juga buatan lokal, menang loh di internasional di Italia. Ngalahin yang Italia itu kan terkenal kopi katanya, tapi kita menang loh, ngalahin Italia itu nomor berapa, kita nomor 3. Jadi roaster kopinya tuh kita yang buat, terus juga kita bawa baristanya juga. Apa yang menjadi keunggulan dari putra-putri terbaik kita, Bu Dini? Ya mungkin kopi kita bagus ya. Kalau ini bisa dikatakan memang seperti itu, harus percaya diri kan, gitu. Iya, kopi kita keren banget. Sekarang kalau ngomong yang anak-anak muda senangnya kopi kekinian gitu kan Bu ya. Ya, kalau dari Amerika itu kan ada tuh. Sebenarnya kan kopinya ada buatan kopi dari Indonesia ada juga. Ada salah satu jenis dari Indonesia. Iya, jenis dari Indonesia. Jadi kopi kita sebenarnya udah bagus. Kita banyak di setiap provinsi itu ada keunggulan masing-masing kopi kan, kopi A, B, C, D ini itu bagus. Dan juga roaster kopinya juga kalau misalnya itu bagus tapi untuk mesin roastingnya nggak bagus kan juga hasilnya nggak bagus. Jadi itu yang kita akhirnya kita bisa menang, alhamdulillah. Jadi memang startup yang lain, jadi kayak kemarin tahun ini 2024 ya, 2023, kalau sekarang masih proses. Proses sekarang ada 170 startup dan 130 IKM yang ikut, ini kan kompetisi. Mereka ngedaftar, udah banyak itu nanti kita matchingkan, ini apa-apa nanti mereka akan implementasi. Sudah implementasi, artinya dapat 20 finalis itu kan implementasi. Itu kan sebenarnya udah penghargaan juga kan, biaya itu juga nggak murah ya. Jadi itu baru setelah itu mereka dapat, selain itu ada hadiah uang lah buat mereka, terserah mereka mau apakan. Tapi untuk implementasinya juga kan kita melakukan pendampingan. Dan juga ada tahun lalu
Matador Elektro. Dia juga menang. Masalah kan di kita ada IKM kerajinan batik. Baik. Batik kan pakai malam, pakai apa? Jangan yang printing yang dari impor dari Cina tuh murah-murah tuh dibilang batik, padahal itu bukan batik. Jadi itu kan perlu pengeringan. Pengeringan berdasarkan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini kan perlu waktu, belum lagi hujan. Nah, ini waktunya bisa lebih cepat. Kita tidak mengenal ini waktunya mendung atau gimana. Pagi malam nggak ada masalah. Nggak ada, ya. Jadi pengeringan dia lebih cepat. Itu salah satunya dia pemenang. Terus ada juga finalis. Kita ngomong nggak usah yang muluk-muluk deh, yang produk murahan, sendal jepit. Ada Pandawa namanya pemenang startupnya. Jadi si sendal jepit itu biasa manual. Manual artinya misalnya satu sendal produksinya berapa lama. Ini akhirnya pakai laser cutting, jadi pakai CNC, dan akhirnya satu hari itu bisa lebih banyak produksinya dan mengakibatkan walaupun laser cutting pakai listrik jadi lebih mahal, tapi ternyata hasil produksinya harganya jadi lebih menurun karena waktunya akan lebih cepat. Itu salah satu yang finalisnya untuk startup for industry. Jadi banyak yang lain-lain startupnya yang untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di industri. Baik, kalau dari Pak Tito Pak, ada apa? Oh iya, satu lagi tadi ngomongnya industri besar. Industri besar? Kita ada yang pertama kali ini mau kita hubungkan selama ini kan dengan IKM ya. Kita mau hubungkan dengan industri besar yang tanggal 18 ini nanti 18 Juli namanya Techlink. Jadi kita mau memperkenalkan startup binaan kami ke industri-industri besar. Ini dilihat kemampuan kita, apa tahu ada masalahnya apa yang bisa dipecahkan dengan solusi teknologi dari startup kita. Jadi nanti tanggal 18 ya Pak Tito ya. Pak Tito juga nanti bergabung katanya. Dari Forum Sinergi Inovasi Industri, silakan. Ya, saya rasa menarik ya. Ada suatu mungkin evolusi atau revolusi, saya nggak tahu istilah yang pastinya. Tadi IKM, industri kecil menengah, diperkenalkan dengan industri besar, masuk dalam bagian rantai pasok. Sehingga IKM yang tadinya quote unquote SDM lemah, modal lemah, teknologi lemah, kemudian lebih mengenal yang namanya peningkatan naik kelas nih. Karena industri besar ini kan mensyaratkan dia harus ada standar tertentu, prosedur tertentu, dan untuk menjembatani ini ya dari Bu Dini tadi dan rekan-rekan di Direktorat Jenderal juga sudah mendampingi, ya, walaupun tidak ikut dalam B2B kontraknya nggak ikut, tapi ikut mendampingi artinya menyiapkan sampai dengan yang industri kecil menengah ini paham dan implementasi ISO misalnya. Nah ini tadi barusan kita dengar ternyata sekarang naik kelas nih, bukan IKM sama besar aja, tapi yang startup pun, startup ini kan di bawah IKM ya Bu ya kalau kita definisikan ya, startup pun sekarang siapa tahu ada lompatan yang bisa diimplementasi ke industri besar. Nah ini menarik, kenapa? Karena Indonesia kan demam startup ya, nggak cuma Indonesia Bu, tapi di dunia Mas Wira. Dunia kita. Semua mau startup. Bahkan quote unquote generasi muda kita ini membuat startup itu kadang-kadang sembrono kalau menurut saya. Dia membuat suatu solusi yang problemnya aja belum ada. Kita juga bingung kadang-kadang dia bikin apa mungkin gitu ya. Maksudnya inovatif mungkin Pak. Tapi too innovative. Ya? Too innovative. Too innovative. Nah, mungkin perlu di sini juga para anak muda ini nyimak ya, nggak tahu di sosmednya kah, di websitenya kah, daripada direktorat yang Ibu Dini pimpin sekarang, supaya mereka lebih paham bahwa ternyata ini ada loh marketnya loh. Ada loh problem yang mesti diselesaikan di industri besar oleh para startup ini, sehingga mereka mulai matching nih antara yang mereka buat sebagai as a startup, bahwa di situ ada marketnya gitu kira-kira gitu loh. Jadi saya pikir ini terobosan menarik dari IKM ke industri besar sudah dilanjutkan. Sekarang dari startup nih kita doakan supaya ada kampion-kampion yang bisa masuk juga ke dalam implementasi industri-industri besar. Oke. Nah, we are waiting for good news ya. We are waiting for good news. Ibu, kita juga menantikan tentang boleh nggak sih mungkin pemirsa di Indonesia ataupun saat ini yang sedang menyaksikan tayangan kita melalui YouTube channel kita @Sinpol TV ingin tahu kira-kira Kemenperin khususnya di bidangnya Ibu ini di Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut ini kira-kira apa sih yang sekarang sedang diconcernkan, apa yang sedang difokuskan begitu sehingga teman-teman dari mereka yang mungkin bergelut di startup ini, oh oke nih, kayaknya aku bisa nih ngerjain ini gitu kan. Apa Bu?
Kalau kami punya sosmednya. Jadi ada. Boleh di announce, Bu? IG kami kalau di logam mesin tuh ada gabung ya. DIT IKM LMEA. DIT IKM LMEA. Jadi di situ Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ini kegiatan kita baru buka nih, silakan mau ikut, atau kegiatan kita yang sudah dilakukan, program-programnya seperti apa bisa dilihat situ. Itu untuk logam mesin elektronika dan alat angkut. Tapi ada lagi, karena di IKMA itu kan Direktorat Kecil Menengah dan Aneka. Di IKMA itu direktoratnya nggak saya sendiri, ada lagi di makanan, jadi ada PFBB, terus ada kerajinan, Kiskia, dan kosmetik segala macam. Itu kita ada lagi IG-nya Ditjen IKMA. Ditjen IKMA. Iya, jadi ada direktorat yang lain di situ. Kita bisa lihat di Ditjen IKMA. Kalau direktorat saya ada DIT IKM LMEA. Itu aktif, Bu, ya? Aktif. Aktif. Bisa berarti mengundang kolaborasi artinya ya. Berarti ada miminnya, ada adminnya yang akan aktif untuk mengecek, untuk balas-balesin begitu kalau misalnya ada masyarakat atau pemirsa yang saat ini sedang tertarik untuk bergabung seperti itu, langsung aja follow atau komen-komenan sama miminnya di DIT IKM LMEA. Itu gabung semua ya, nggak ada spasi. IKM.LMEA. Nggak pakai dot. Nggak pakai dot. Oke. DIT IKM LMEA. Tapi Oke. kalau mau lihat besarnya ada Ditjen IKMA. Ditjen IKMA. Mulai sekarang ayo buka sosmednya, kita pantengin satu-satu kira-kira seperti apa ya. Siapa tahu nantinya Anda bisa mendapatkan ide segar ya. Khususnya bagi Anda yang mungkin sekarang bergerak atau tertarik untuk di dunia startup. Pemirsa, kami bakal balik setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Spesial Sinpo TV, dan kami masih bersama dengan Bu Didia dan juga Pak Tito. Kami masih membahas tentang bagaimana pada akhirnya kesiapan IKM kita untuk menghadapi era 4.0 atau 4.0, dan apa saja sih peluang-peluang opportunity yang bisa didapat oleh mereka yang fokus pada dunia startup, lalu apa juga catatannya, harapannya ke depan, karena sekali lagi IKM ini nantinya juga akan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena kita tahu industri kecil dan menengah nantinya ini akan bermanfaat khususnya untuk meningkatkan produktivitas atau penggunaan dari produk-produk dalam negeri untuk Indonesia dan yang akan datang. Nah, Bu Dini, tadi sempat terputus satu pertanyaan tentang bagaimana pada akhirnya catatan-catatan lain yang juga harus diketahui oleh masyarakat terkait bagaimana fokus dari IKM sendiri. Nah, khususnya di logam elektronika seperti ini, apa yang perlu dimaksimalkan, Bu? Maksudnya? Oke, yang perlu dimaksimalkan agar nantinya ini nantinya bisa lebih diserap, agar bisa diketahui oleh banyak masyarakat. Karena kan kita tahu, Bu, banyak sekali ketika ada pertemuan-pertemuan mungkin dengan negara-negara asing begitu. Ini jumlah penduduk Indonesia ini kan juga cukup tinggi seperti itu. Tetapi kan nilai kita ini kan tidak sebanding jika dibandingkan oleh negara tetangga kita. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi kita punya program. Kita negara penduduk lebih dari 270 juta jiwa ya. Jadi karena negara dengan jumlah penduduk banyak, masuklah impor ini segala macam, karena banyak nih yang bakal menyerap. Nah, sekarang kita punya program Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tapi seharusnya jangan bangga buatan Indonesia, beli buatan Indonesia. Karena kalau bangganya nggak cukup ya, Bu Dini? Nggak beli ya. Bangganya apa? Beli apa, buatan ya? Indonesia. Saya setuju deh, Bu Dini, seperti itu. Ya, terus aja Ibu. Jadi memang kita ada Gernas BBI yang kalau tahun ini kita nanti untuk Kementerian Perindustrian berpusat di NTB, tahun lalu di Bengkulu. Yang di Gernas BBI ini masing-masing misalkan di NTB, IKM-nya dikumpulkan, semua dikumpulkan, nanti kita dikurasi akhirnya didapatkan 20 itu yang nanti kita akan melakukan apa sih yang diperlukan sama 20 IKM ini. Jadi itu yang kita lakukan sampai nanti ada pemenangnya, nanti kan masuk online. Mana yang paling banyak, itulah pemenangnya, banyak pembelinya. Terus ada lagi kalau pemerintah, kita kan ada LKPP ya, ada e-katalog, ada TKDN. Jadi pemerintah itu ada pembelian barang dan jasa itu untuk dibeli adalah produk dalam negeri. Jadi memang itu yang kita lakukan supaya produk-produk kita diserap di dalam negeri. Karena kalau kita ngomong ekspor, memang berapa ekspor. Jadi makanan-makanan kita juga ada ekspor. Kebetulan kalau di direktorat saya ekspornya nggak banyak, tapi adalah kalau misalnya kita ngomong otomotif, kan kita komponennya masuk ke industri besar. Industri besar itu yang mereka yang ekspor. Jadi kita tidak mencatat karena kita cuma kasih ke industri lokal di dalam negeri. Tapi kita juga ada roaster kopi. Jadi itu kita juga melakukan ekspor, tapi nggak banyak lah. Tapi kalau makanan-makanan belum mungkin, Bu ya, belum banyak. Ya, jadi kalau makanan-makanan kita sudah mulai banyak. Tapi sebaiknya kita menguasai pangsa pasar dalam negeri. Menguasai pasar 270 juta ini kan, Bu ya. Supaya bagaimana ini kita kuasai dulu, karena memang kalau kita ngomong, kita ini kan dari tadi bicara IKM ya, kita nggak ngomong industri besar karena IKM kita kriterianya beda dengan IKM di luar. Jadi memang kalau IKM kita yang tadi saya sudah sampaikan, PP nomor 7 tahun 2021, IKM 5M, di bawah 5M, menengahnya IKM-nya di bawah 5M, menengahnya sampai dengan 10M. Kalau di industri negara lain, contoh tetangga kita nggak usah jauh-jauh, Malaysia. Ternyata yang namanya industri kecil aja 52M. 10 kali, Bu ya? 10 kali. Ini PR bersama atau bagaimana, Bu? Industri menengahnya 100 sampai dengan 173,5M. 17 kali, Bu ya? Kalau dalam rupiah ya, itu kan dalam ringgit. Kalau dalam rupiah sekitar segitu. Jadi juga negara lain untuk Vietnam juga menengahnya sampai dengan 69M. 64 atau 69M gitulah ya. Di kita kan cuma 10M. Jadi kalau misal kita bicara industri kecil menengah negara lain dengan kita, itu nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Iya, karena kita seperti itu, tapi oke lah. Kalau itu seperti itu, bagaimana sekarang kita menyerap daripada mereka yang impor ke Indonesia, kita kuasai pangsa pasar di Indonesia sendiri, supaya
ini kita bisa maju, dan ada slogan industri kecil naik kelas ya. Industri kecil naik kelas. Iya, kita harapkan kalau kita pangsa pasar kita kuasai, kita bisa naik kelas, dan industri kecil kita jadi jatuhnya industri besar ya. Amin. Tapi hanya sama-sama industri IKM-nya. Itu yang kita harapkan bersama, Bu Dini. Pak Tito. Saya menangkap poin yang sangat menarik tadi ya, bahwa ketika kita bicara industri kecil menengah, tadi kita bicara mengenai bahwa harus 4.0, di mana di luar negeri sudah 4.0 katakan gitu ya. Tapi secara struktural tadi Bu Dini baru sampaikan, dari definisinya dulu dah. Di Malaysia industri kecil itu 50 sekian M. Sampai 52 M. Ya, kekayaannya. Di luar gedung dan tanah gitu ya. Di kita 5M kecil, 10M udah termasuk menengah. Jadi kalau kita ngumpul nih, bayangan saya nih, Mas Wira, Bu Dini, kita ngumpul satu ASEAN gitu dalam rangka mendorong pemberdayaan pertumbuhan IKM. Datanglah IKM Indonesia kan, sama IKM Malaysia sama IKM Vietnam. Ceritalah teknologi, kapasitas, ngobrol. Bincang spesial tuh ya. Kira-kira nyambung nggak kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini PR, tapi ya artinya poinnya jelas tadi Ibu mengatakan. Naik kelas. Naik kelas. Mereka nggak mungkin dong turun kelas. Nggak mungkin dia mau turun kelas. Yang ada dia naik lebih tinggi lagi, mau nggak mau. Suka nggak suka, kita mesti lari mengejar mereka. Bagaimana supaya... Apa sih Pak masukannya Pak? Langsung saja. Nah, artinya... IKM kita dari sisi mindset dulu deh. Jangan jadi kelas 5 miliaran terus. Artinya mesti mikir bahwa saya pengusaha besar, ya kan? Saya mesti benahin usaha saya mesti cari Bu Dini, bagaimana Bu Dini supaya saya bisa di link and match, PR saya apa? Karena pengusaha kita seringkali melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Aku nih susah karena aku nggak dibantu. Begitu mau dibantu, aku repot banget, aku mesti begini begitu. Nah itu kan mindsetnya kita kan. Jadi dari situ saya pikir ini PR banget, biar membuka pikiran kita semua dari Bu Dini infonya. IKM, startup, mau naik kelas nggak? Lu kalau mau naik kelas, ikutin aturannya, kerjakan PR-nya. Karena saya pikir pada akhirnya lagi jangan mengharapkan keajaiban turun dari langit ya, betul ya Bu Dini ya. Menunggu bantuan mulu, nanti nggak ada juga lah. Malah yang ada semakin tertinggal. Jadi masalah 4.0 itu adalah suatu hal yang keniscayaan, dan itu malah mesti memicu kita, bahwa kita menyadarkan kita bahwa kita itu posisinya masih di sini loh. Orang tuh posisinya dari sini loh. Sehingga mari kita bersama-sama ikutin aturan mainnya, ikutin apa program yang ada, jangan bikin program sendiri-sendiri, kolaborasi. Tadi ada namanya IKM Meet Big Company. Bahasa. Kemudian startup Meet Big Company juga. Nah ini saya pikir kolaborasi ini sangat, ya minimum dilihat dulu lah sosmednya ya Mas Wira ya. Minimal di follow dulu, like and subscribe. Ya kan di japri-japri ya ngerti. Ya jangan kadang-kadang orang kita nih ngerti kagak, komen iya. Akhirnya kan jadi masalah kan. Itu dia masalahnya. Kalau di sosmed sekarang apa, lihat video belum ditonton, tulisan belum dibaca, udah di komen. Itu dia tuh masalahnya. Nah, itu satu Bu Dini, gimana Bu? Ada tambahan? Ya, kita berharap aja supaya produk-produk Indonesia itu merajai pasar Indonesia. Merajai pasar Indonesia, 277 juta penduduk, dan kita nomor 1 se-ASEAN Bu ya, dari 670 juta penduduk ASEAN. Iya. Betul kan? Ya, kalau misalnya mereka sudah membeli produk IKM, selesai. Iya, kan? Jadi kita uang kita kan nggak keluar, devisa negara kita kan berputar terus di sini begitu. Iya. Apa Bu langkah-langkah yang akan dilakukan menuju ke sana Bu? Ya, itu kan kita susah juga ya, kesadaran. Kesadaran? Kita kan namanya orang, kalau nggak wajib, suka-suka gue dong, uang gue, ya kan? Tapi makanya itu kan kita cuma bisa, ayo dong, cuma bisa, inilah memohon aja supaya pakai produk dalam negeri. Tapi kita ada wajibnya nih, pemerintah. Walaupun kadang-kadang ininya, oh ini jadi jelek. Ya kalau nggak kita sendiri yang menghargai produk Indonesia, emang mau orang Barat menghargai produk kita? Ntar kalau udah diambil, teriak-teriak di sosmed, gitu kan? Oke, Pak Tito, harapannya Pak? Kalau saya harapannya jelas, bahwa biar bagaimanapun saat ini, pemerintah adalah leading sektor. Satu, dari sisi pembelian, tadi Bu Dini mengatakan pemerintah sudah di era pemerintah sekarang ini, mengharuskan, mengedepankan betul yang namanya produk ber-TKDN. Mungkin ada yang mengatakan bahwa
dalam standar TKDN itu masih banyak kelemahan. Oke, kita benahi bersama. Karena nggak ada juga jalan yang langsung sempurna seketika. Jadi berhentilah mengeluh, berhentilah komplain, tapi kita lihat sisi baiknya, yang kurang kita tambahi, yang jelek kita perbaiki. Kan begitu Bu ya, satu. Kedua, dari sisi pelaku, tadi pemerintah kan, dari sisi pelaku UKM-nya, IKM dalam hal ini ya. Kita mesti sadar bahwa bisnis itu di era ke depan emang padat investasi. Padat investasi. Waktu, tenaga, pikiran, dan biaya juga. Jadi sebagai pengusaha, jangan cepat tergoda dengan konsumerisme. Di kita sini Bu, untung dikit, bukan nabung, apalagi investasi, healing dulu. Ini problem nih, apalagi tadi generasi startup kan, yang anak muda itu ya. Belum untung udah healing, ini problem ini. Karena nanti ke depannya investasi tadi katanya ada sensor, nah itu IoT, Internet of Things. Ada lagi namanya tadi cloud, misalnya. Ada lagi namanya artificial intelligence. Suka nggak suka Mas Wira, pasti butuh biaya kan. Kita akan menuju ke sana Pak ya. Nah, dan kita butuh biaya untuk hal itu. Jadi kalau tidak mulai mikir bahwa kita harus spending, nabung, investasi, ya akan ribut terus sampai kapanpun bahwa kita akan memikirkan biaya nggak ada biaya kayak Ibu tadi kan alasan kelemahan. Ya kalau nanti kita ribut biaya terus, mungkin yang Malaysia saat ini industri kecil definisinya 5 sampai dengan 52 M, dia udah naik 100 M, kita 5 M terusnya kecil terus ya. Jadi namanya kecil-kecil apa ya? Kecil-kecil nggak kunjung gede, usia doang nambah. Sizingnya segitu-segitu aja. Sizingnya ya segini aja. Ini yang perlu kita diskusikan nantinya next di pertemuan berikutnya. Pak Tito, Bu Dini, terima kasih sudah berkenan hadir di Bincang Spesial Sinpo TV Indonesia. Kita tentu berharap pemirsa bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama, diskusikan pada hari ini bisa membuka pikiran kita semua bahwa tantangan Indonesia ini bukan hanya tentang bagaimana, seperti tadi dikatakan Bu Dini, kita hanya bangga menggunakan buatan Indonesia, tapi membeli dan menggunakan buatan Indonesia itu adalah sebuah keniscayaan untuk membuat bangsa ini jauh lebih besar lagi. Terima kasih sudah menonton Bincang Spesial. Sehat selalu untuk Anda. Kita berjumpa lagi besok. Sampai jumpa.